Barcelona mungkin sedang memasuki fase yang sangat menarik. Setelah beberapa musim membangun kembali skuad dengan pemain-pemain muda, kini mereka mulai memiliki satu hal yang sebelumnya hilang: keseimbangan antara kreativitas, pengalaman, dan kontrol permainan. Dan jika Rodri benar-benar bergabung ke Camp Nou, menurut kami efeknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar menambah satu gelandang kelas dunia. Karena kehadiran Rodri berpotensi mengubah cara Barcelona menyerang. Bukan hanya membuat lini tengah lebih kuat, tetapi juga membuat para pemain di lini depan bermain dengan kebebasan yang jauh lebih besar. Selama ini, Barcelona sudah memiliki banyak pemain dengan kemampuan menyerang yang luar biasa. Lamine Yamal bisa menjadi ancaman dari sisi kanan, Rafinha memiliki kecepatan dan agresivitas dari sisi kiri, sementara Dani Olmo mampu bergerak di antara lini dan menciptakan peluang dari ruang sempit. Belum lagi Pedri yang punya kemampuan mengontrol permainan sekaligus mengirimkan umpan-umpan yang sulit dibaca lawan. Masalahnya, semua pemain tersebut membutuhkan satu fondasi agar kemampuan mereka bisa keluar secara maksimal. Dan fondasi itulah yang bisa diberikan Rodri. Rodri bukan pemain yang harus selalu berada di dekat kotak penalti untuk memberikan pengaruh. Justru dari posisi yang lebih dalam, dia bisa mengontrol bagaimana Barcelona membangun serangan. Ketika bola berada di kaki Rodri, Barcelona bisa mengatur tempo, menarik lawan keluar dari posisinya, lalu memindahkan bola ke area yang lebih berbahaya. Dengan begitu, pemain-pemain kreatif di depannya tidak harus terus turun untuk mengambil bola. Pedri bisa bermain lebih tinggi. Dani Olmo bisa mencari ruang di antara lini tengah dan pertahanan lawan. Yamal bisa menerima bola lebih dekat dengan kotak penalti. Rafinha bisa fokus menyerang ruang dari sisi kiri, dan ketika semuanya bergerak bersamaan, pertahanan lawan akan menghadapi masalah besar. Karena mereka tidak hanya harus menghentikan satu pemain, mereka harus memikirkan semuanya. Kalau bek lawan terlalu fokus kepada Yamal, Rafinha bisa mendapatkan ruang. Kalau sisi kiri ditutup, Barcelona bisa memindahkan bola ke kanan. Kalau gelandang lawan mencoba mengikuti Olmo, ruang di tengah bisa terbuka untuk Pedri. Dan ketika lawan mencoba keluar untuk melakukan pressing, Rodri bisa menjadi pemain yang memutus tekanan tersebut dan mengirim bola ke area kosong. Gampangnya, Rodri bisa membuat Barcelona memiliki kontrol sebelum mereka melakukan serangan. Ketika kontrol itu sudah didapatkan, barulah keganasan lini depan Barcelona benar-benar muncul. Lihat saja Yamal. Pemain seperti dia akan jauh lebih berbahaya ketika menerima bola dalam posisi tinggi dan menghadapi bek lawan secara langsung. Dia tidak perlu terlalu sering turun ke tengah hanya untuk membantu membangun serangan. Rodri bisa menjadi salah satu pemain yang memastikan bola sampai kepadanya. Setelah itu, biarkan Yamal melakukan apa yang paling dia kuasai. Hal yang sama berlaku untuk Rafinha. Ketika Barcelona mampu menguasai permainan dengan lebih stabil, Rafinha bisa lebih fokus melakukan penetrasi, mencari ruang di belakang bek, dan masuk ke kotak penalti. Sementara, Olmo bisa terus bergerak mencari celah di antara lini. Kemudian ada Pedri. Jika Rodri menjadi pemain yang menjaga keseimbangan di belakang, Pedri bisa mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Jadi Barcelona memiliki dua pemain dengan karakter berbeda. Rodri menjaga struktur dan mengontrol tempo, sementara Pedri bisa fokus menciptakan sesuatu di area yang lebih berbahaya. Dan menurut kami, kombinasi seperti inilah yang bisa membuat Barcelona sangat sulit dihentikan. Itulah yang membuat transfer Rodri menjadi sangat menarik untuk Barcelona. Karena yang dibawa bukan hanya kemampuan seorang gelandang bertahan, tetapi pengalaman, ketenangan, dan kontrol yang bisa menjadi fondasi bagi generasi baru Barcelona. Jika sebelumnya Barcelona punya banyak pemain hebat yang masih mencari bentuk terbaiknya, kehadiran Rodri bisa menjadi kepingan yang menyatukan semuanya. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Jika Rodri benar-benar datang dan lini serang Barcelona bisa bermain sebebas itu, apakah musim depan Barcelona akan kembali menjadi salah satu tim paling menakutkan di Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian ingin melihat analisis Barcelona lainnya, jangan lupa follow dan subscribe. Karena kalau proyek ini benar-benar terwujud, kita bakal lihat apakah Barcelona benar-benar sedang membangun era baru.